Alhamdulillah, sahabat muslimin dimanapun berada, masih bersama kami di Front Talk Show, tetapnya di Front TV. Masih berlanjut, Ustadz Maksuni Kaluko. Setelah usaha-usaha kegiatan-kegiatannya FPI di sana, setelah pengangkutan mayat-mayat itu, nah salah satu pertanyaan paling penting saat itu kan, respon masyarakat bagaimana? Mobil khusus masyarakat Aceh saat itu dengan keberadaan FPI. Ya, seperti yang di awal Ana sampaikan, karena ini panggilan ya, bukan hanya organisasi yang terpanggil, tapi individu juga terpanggil. Jadi teman-teman yang ikut dalam tim relawan ini itu menyambut panggilan itu. Otomatis yang manggilnya kan senang kalau yang dipanggilnya datang. Ya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan apa? 300 penduduk asli Nanggro Aceh Darussalam. Dari 300 sebenarnya tadi lebih dari 300. Kita kan ada seleksi ya. Jadi untuk lokal itu ada seleksi, kenapa? Karena di sana kan konflik. Nah, dari 300 ini separuh itu mantan GAM. Nah, kalau bicara GAM kan tanda kutip itu kan bukan lagi sekedar dia berkonfrontasi dengan pemerintah itu hanya lisan, tapi kan dengan senjata. Nah, separuh lagi memang masyarakat lokal itu di situ juga ada ulamanya, ada dari pesantrennya yang gabung sama kita jadi relawan khusus angkat mayit. Khusus angkat mayit. Ya. Jadi relawan FPI itu bicara Nanggro Aceh Darussalam waktu tsunami, agenda utamanya pertama itu angkat mayit. Mau dia profesor kek, mau dia dokter kek, mau dia sarjana hukum kek, mau dia siapa kek. Begitu bergabung sama relawan, angkat jenazah. Nah, selebihnya baru dah. Ada yang buat sanitasi air, ada yang buat nanti di pendidikan, dan segala macam. Kita lihat. Tapi agenda utamanya itu. Agenda utama itu ya? Iya. Sebab apa? Karena jumlah mayit di sana tuh luar biasa. Iya. Ya. Catatan resmi itu ada pada saat itu, kalau nggak salah dengan Pak Haji Hasan ya, karena Pak Haji Hasan waktu itu kan di samping dia pegang keuangan juga dia pegang database ya. Tapi kalau menurut Anda lebih dari 1 juta. Mendekati 1 juta. Mendekati 1 juta ya. Karena kan hampir separuh ya, lebih dari separuh Nanggro Aceh Darussalam. Jadi bukan hanya di Banda Aceh, Lok Semawe, pesisir sebelah sana kan Melaboh. Sampai ke Sabang sana. Jadi sangat dahsyat ya. Terus nyebrang dia ke Nias. Nyebrang ke Nias? Iya. 2 bulan apa 3 bulan setelah tsunami, Ana lagi istirahat ya, menjelang maghrib. Kebetulan Ana kan, kita kan dikasih amanah nih sama pemerintah, dipinjamkan 10 unit mobil, truk, baru, nggak ada plat nomornya. Baru keluar dari showroom. Enggak, kita mau ngurus ke Polda bagaimana? Poldanya hancur, samsatnya hancur. Udah tulis saja, milik umat. Plat nomornya. Iya. Innova. 2004 coba antum bayangin. Innova masih ada plastiknya keluar dari showroom. Dipinjemin. Motor 2. Untuk mapping ke pelosok-pelosok kan. Speedboat 50. Itu pemberian siapa semua? Nah, kalau speedboat dari Oman, Oman. Nah, dari situlah cikal bakal kita kerjasama. Nah, begitu juga medis. Pada saat itu kita kan belum ada tim medis pada saat itu. Nah, kita kerjasama dengan Mercy. Nah, terus bekerjasama dengan Basarnas, langsung pusat ya, bukan Basarnas Kota Banda Aceh. Jadi ada beberapa elemen lain. Terus NGO dari luar maupun dalam. NGO. Nah, karena di awal-awal kita ke sana itu sistem surat menyurat itu sangat sulit ya, tapi kita dibekali dengan surat tugas dari DPP kan, karena dibekali. Nah, begitu masuk recovery tahap kedua, kan tanggap darurat pertama habis. Nah, pemerintah kan punya aturan begitu. Begitu tanggap kedua, udah mulai surat menyurat. Nah, kita kalau masih mau bantu di sana, kita kasih surat dulu permohonan. Ternyata surat kita direspon oleh Pemda Nanggro Aceh Darussalam. Waktu itu PLT Gubernur Aceh. Iya, karena gubernurnya kena kasus korupsi ke helikopter. Nah, ini kan satu syarat. Kenapa Aceh terpilih? Ya, untuk tsunami. Pemimpinnya udah korup.
Jadi jangan kaget kalau sekarang ini warisan Tibareto kalau kata orang Jawa Barat bilang nih. Tibareto. Ya, dari zaman dulu. Ya, kalau kita bilang udah. Nah ini yang harus dikikis. Dari zaman penjajahan ya. Udah begitu. Dan sangat melekat. Jadi, nah pada saat itu Presiden Abu Bakar sangat respon kepada kita. Beliau jawab suratnya. Sampai akhir mengeluarkan surat sampai ini itu. dikeluarkan. Ya, apa itu Ustaz? Boleh jelaskan? Ini bentuknya rekomendasi ya. Boleh ditampilkan, no? Ini surat rekomendasi dari Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 8 April 2005. Jadi berapa bulan setelah tsunami? Tsunami-nya tanggal 26 Desember 2004. Surat ini dikeluarkan 8 April 2005. Ya. Jadi yang nanya tsunami tahun berapa? Ada yang bilang 2006 kan gitu. Nah ini untuk dari sini udah ketahuan. Udah lupa ya maksud ini. Ya, tapi kejadian itu nggak lupa. Dahsyat. Ya. Korban banyak segala macam. Nah ini dikeluarkan tembusan langsung kepada Ketua Umum DPP FPI. Saat itu masih pada saat itu adalah Habib Rizik. Nah memang jadi artinya benar-benar respon pemerintah pun menerima. Jadi Umaro pada saat itu menerima. Nah tugasnya apa? Rekomendasi itu kan sama juga surat apa namanya? Surat tugas. Iya. Ya, resmi oleh negara. Dalam kali ini diwakili oleh Pemda Nangro Aceh Darussalam. Itu tugasnya adalah bidang pendidikan. Jadi recovery itu setelah evakuasi segala, nah bidang pendidikan. Terus evakuasinya tetap jalan, nggak berubah. Yang kedua adalah sosial, bangun WC umum, bangun sekolah-sekolah darurat. Itu dilakukan semua. Dilakukan semuanya, dibagi-bagi. Jadi tadinya 1000 relawan di sana itu kita bagi sesuai dengan keahliannya. Terus di bidang dakwah. Jadi ustadz-ustadz yang biasa taklim, ya kan? Nah kita suruh dakwah di sana. Terus ada lagi bidang budaya. Terus itu gimana yang tim pemburu mayat? Tetap jalan. Tadi Anda karena terburu-buru, Anda lupa, Anda dapat surat sertifikat dari WHO. WHO. Nah, apa isinya? World Health Organization. Jadi pada saat itu sebenarnya yang diundang itu Habib Rizik untuk bicara di simposium. Seluruh relawan pada saat tsunami diundang sama WHO. Itu di Banda Aceh? Iya. Nginep 3 hari. Nah, Anas sudah jadi badal. Iya, sudah gantikan. Gantikan posisi Habib. Di situ Anas bicara seperti itu. Mereka nanya, kok FPI bisa ya? Nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, dengan seadanya. Padahal baunya luar biasa. Semangat untuk angkat mayit. Ya, Anda jawab padanya. Yang tadi ya, karena iman. Nah, karena itu juga lah sebenarnya itu. Persaudaraan. Diabadikanlah di Tugu Tsunami. Jadi kalau nanti teman-teman, saudara-saudaraku semua datang ke Banda Aceh, datang ke Museum Tsunami. Di situ tertulis, pertama itu TPM, relawan FPI, khusus angkat mayat pertama urutannya. WHO ngakuin itu. Nah artinya tadi, apa sih pandangannya, apa sih pendapatnya mengenai Habib Rizik? Itu dia. Peristiwa itu bisa jawab semuanya. Ya. Baik itu Habib Riziknya maupun FPI-nya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ada yang berkomentar nyeleneh, Habib tuh penakut nggak usah pulang, itu FPI apa? Nggak pantas lah bicara begitu. Nggak pantas. Pertanyaan gini, Anda kemana waktu tsunami? Apa yang Anda buat? Nah, jadi memang respon masyarakat tuh bagus. Juga apa namanya respon rekan-rekan pun juga baik, maksudnya rekan-rekannya NGO lainnya. Nah, antum mungkin begini, ada sedikit sebelum penutup segmen start. Kan sekarang ini FPI dituduh, ya walaupun nggak langsung, cuman ada tuduhan begini, FPI ini anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka, anti macam-macam lah, ya kan? Pokoknya dituduh macam-macam kita. Apalagi Habib Rizik dituduh intoleran, anti Bhinneka. Nah, menurut pandangan antum tuh dari kejadian Aceh, bagaimana sebenarnya sesungguhnya sosok Habib Rizik pun atau FPI-nya? Nah, tapi ditahan dulu, Ustadz. Kita mau habis ini segmen terakhir. Nah, itu kita jawab di segmen terakhir. Nah, para pemirsa Front TV,
sahabat muslim dimanapun Anda berada. Setelah ini kita akan bahas itu lebih panjang lebar. Sekalian akan ditutup. Dari saya, kita rehat sejenak.